Setelah 1 minggu, merawat anakku di rumah sakit. Aku kaget saat pulang suamiku mengganti kunci rumah dan membuang semua barangku. Pulang aja ke rumah orang tuamu. Ibuku ingin tenang. Langsung kusita hartanya, kujual rumah mewah, kubuat mereka jadi gelandangan. Sebelum ceritanya dimulai, berasal dari kota dan negara mana saja para pemirsa, dan juga sedang apa? Masak, nyapu, ngepel, atau yang lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan subscribe dan like agar channel ini semakin berkembang, agar bisa memberikan cerita lebih menarik lagi. Siap-siap, mari kita mulai ceritanya. Sudah 7 malam aku mengabaikan rasa lelah yang menggelayuti seluruh tubuhku. Pandanganku tidak pernah lepas dari ranjang rumah sakit tempat anak sematawayangku barusan berjuang melawan demam tinggi yang sempat kritis. Sebagai seorang ibu bernama Nurul, rasanya separuh nyawaku ikut terenggut melihat tubuh kecilnya dipasang berbagai selang infus. Aku tidak memedulikan penampilanku yang kusut, kantung mata yang menghitam, atau perut yang seringkali lupa diisi. Bagiku, keselamatan putraku adalah segala-galanya. Beruntung, setelah melewati masa-masa menegangkan itu, dokter akhirnya mengizinkan kami pulang. Ada rasa lega yang luar biasa membuncah di dalam dada saat melangkah keluar dari rumah sakit. Membayangkan kehangatan rumah dan pelukan menenangkan dari suamiku yang seminggu ini mengaku sangat sibuk bekerja hingga jarang bisa menjenguk. Namun, kebahagiaan itu menguap tanpa sisa begitu taksi yang kami tumpangi berhenti di depan gerbang rumah mewah kami. Rumah besar 2 lantai yang dibangun dengan keringat, kerja keras, dan modal utama dari warisan mendiang ayahku itu tampak sepi. Kejanggalan pertama langsung menyengat kesadaranku saat pandanganku terjatuh pada tumpukan kantong plastik hitam besar dan beberapa kardus yang digeletakkan begitu saja di pelataran dekat taman depan. Jantungku mulai berdegup kencang. Perasaan tidak enak seketika menyergap. Dengan langkah tergesa-gesa sambil menggendong anakku yang masih lemas, aku mendekati tumpukan itu. Air mataku hampir menetes saat melihat ujung pakaian favoritku dan mainan anakku menyembul dari robekan plastik. Itu semua adalah barang-barang pribadiku. Dengan tangan gemetar, aku melangkah menuju pintu utama. Kuhirup napas dalam-dalam, berusaha menepis prasangka buruk, lalu merogoh kunci rumah dari dalam tas. Aku memasukkan anak kunci itu ke lubangnya, tetapi benda logam itu sama sekali tidak bisa berputar. Aku mencobanya lagi dengan lebih panik, mendorong dan memutarnya dengan paksa, namun hasilnya tetap sama. Kunci rumah ini telah diganti sepenuhnya. Belum sempat aku mengetuk, pintu besar itu terbuka dari dalam. Suamiku berdiri di sana dengan pakaian rapi, tetapi tatapan matanya begitu dingin, sama sekali tidak mencerminkan kerinduan seorang suami atau ayah yang sudah seminggu tidak bertemu keluarganya. Di belakangnya, tampak ibu mertuaku berdiri menatapku dengan senyum sinis yang berkacak pinggang, seolah-olah baru saja memenangkan sebuah perlombaan besar. Sebelum sempat aku mengeluarkan sepatah kata pun untuk bertanya, suamiku melangkah maju 1 langkah, menghalangi ambang pintu dengan tubuhnya. Dengan suara yang datar tanpa beban, dia menatapku tajam lalu berkata, "Pulang aja ke rumah orang tuamu, ibuku ingin tenang." Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong yang menghantam seluruh kesadaranku. Dia melanjutkan bahwa ibunya merasa terganggu dengan keberadaan anak kami yang sering rewel dan menuduhku tidak bisa mengurus rumah dengan benar semenjak aku sibuk merawat anak di rumah sakit. Penghinaan yang keluar dari mulutnya terasa begitu nyata dan menusuk hati. Mereka mengusirku dari rumah yang bahkan separuh kepemilikannya secara hukum adalah mutlak milikku. Aku berdiri terpaku di pelataran, memeluk erat anakku yang mulai menangis ketakutan mendengarkan ketegangan ini. Melihat sikap mereka yang begitu angkuh dan sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan, rasa sedih yang semula menguasai diriku perlahan bergeser menjadi sebuah ketegasan yang dingin. Aku tidak akan menangis atau mengemis memohon belas kasihan di depan orang-orang yang telah mengkhianati ketulusanku. Air mata yang sempat menggenang langsung kusapu bersih. Sambil menatap lurus ke mata suamiku dan ibunya, aku menarik napas dalam-dalam dan memantapkan hati. Mereka mengira aku adalah wanita lemah yang bisa dibuang begitu saja setelah semua pengorbanan yang kuberikan. Mereka lupa siapa yang memegang kendali atas seluruh aset dan kemewahan yang mereka nikmati selama ini. Dengan langkah tegap dan senyum tipis yang penuh arti, aku berbalik arah, membawa anakku pergi dari halaman rumah itu. Sebuah rencana besar untuk mengambil kembali hakku secara mutlak dan memberikan pelajaran yang setimpal sudah mulai tersusun rapi di kepalaku. Perjuangan ini baru saja dimulai. Langkah kakiku tidak lagi goyah saat mendatangi kantor pengacara keluarga yang terletak di pusat kota. Di dalam ruangan berkeinginan sejuk itu,
Aku duduk berhadapan dengan Pak Surya, seorang ahli hukum senior yang sudah mengurus seluruh aset warisan mendiang ayahku sejak bertahun-tahun lalu. Di sampingku, putra kecilku sudah tertidur pulas di atas sofa panjang setelah kuberi susu. Aku mengeluarkan map tebal berisi sertifikat rumah mewah, dokumen perusahaan, serta bukti kepemilikan rekening bersama yang selama ini digunakan oleh suamiku untuk membiayai gaya hidup mewah ibunya. Aku menjelaskan semua kronologi pengusiran itu dengan suara yang tenang namun syarat akan ketegasan, tanpa ada satupun tetes air mata yang jatuh. Semua aset ini, mulai dari tanah, bangunan rumah, hingga saham mayoritas di perusahaan keluarga, secara hukum murni terdaftar atas nama Anda, Ibu Nurul. Suami Anda hanya memiliki hak guna pakai dan posisi struktural sementara karena status pernikahan, ujar Pak Surya sambil membolak-balik berkas dengan kacamata yang bertengger di hidungnya. Beliau kemudian menatapku dengan pandangan penuh rasa hormat lalu melanjutkan. Jika Anda ingin melakukan penyitaan dan penjualan kilat terhadap rumah tersebut hari ini juga, secara legalitas hukum kita berada di posisi yang sangat kuat. Saya bisa menyiapkan seluruh dokumen pengalihan dan pembekuan rekening dalam waktu beberapa jam saja. Aku mengangguk pelan, menyetujui keputusan tersebut tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatiku. Sore harinya, aku kembali ke rumah mewah itu tidak lagi sebagai pihak yang terusir, melainkan sebagai pemilik sah yang datang bersama Pak Surya, 2 orang petugas jurusita resmi, serta seorang investor properti yang siap membeli rumah tersebut secara tunai. Kedatangan kami yang tiba-tiba tentu saja mengejutkan suamiku dan ibunya yang sedang bersantai di ruang tamu. Suamiku langsung berdiri dengan wajah memerah, melangkah cepat ke arahku dengan tatapan tidak senang. Nurul, berani sekali kamu datang lagi ke sini setelah saya usir? Dan siapa orang-orang asing yang kamu bawa ke dalam rumah saya ini? Tanyanya dengan nada suara yang meninggi, mencoba mengintimidasi keberadaanku di hadapan orang banyak. Ibu mertuaku ikut berjalan mendekat dengan langkah angkuh, melipat kedua tangannya di dada sambil memandangku dengan tatapan meremehkan. Benar-benar tidak tahu malu perempuan ini. Sudah diusir secara baik-baik, sekarang malah membawa rombongan untuk membuat keributan di rumah anak saya. Pergi kalian semua sebelum saya panggil keamanan kompleks untuk mengusir kalian dengan paksa. Serunya dengan nada ketus yang memekakkan telinga. Mendengar semua ucapan sepihak itu, aku hanya tersenyum tipis, lalu memberikan isyarat kepada Pak Surya untuk segera melangkah maju mengambil alih pembicaraan dan membacakan surat keputusan legal yang dibawa. Pak Surya melangkah ke depan, membuka sebuah map merah, lalu membacakan isinya dengan suara yang lantang dan berwibawa. Harap tenang Bapak dan Ibu sekalian. Saya adalah kuasa hukum dari Ibu Nurul. Perlu saya tegaskan secara hukum, rumah ini beserta seluruh fasilitas di dalamnya adalah aset mutlak milik klien saya. Hari ini, Ibu Nurul telah resmi membekukan seluruh akses keuangan Anda dan menjual rumah ini kepada investor yang hadir di sebelah saya. Mulai detik ini, Anda berdua tidak lagi memiliki hak hukum apapun untuk menginjakan kaki atau tinggal di dalam bangunan ini. Mendengar penjelasan terperinci dari Pak Surya, wajah suamiku seketika berubah menjadi pucat pasi, seluruh keangkuhannya runtuh dalam sekejap. Suamiku menatapku dengan pandangan tidak percaya, mencoba meraih tanganku namun segera kutepis dengan gerakan yang sopan tetapi sangat dingin. Nurul, apa-apaan semua ini? Kamu tidak bisa melakukan ini kepada suamimu sendiri. Ini keterlaluan namanya. Ujarnya dengan suara yang mulai bergetar ketakutan, menyadari bahwa posisinya kini berada di ujung tanduk. Aku menatap lurus ke matanya dan menjawab dengan tenang. Kamu yang memulai semua ini. Ketika kamu mengganti kunci rumah dan membuang barang-barangku saat aku berjuang merawat anak kita di rumah sakit, kamu sudah memilih untuk melepaskan segala hakmu di rumah ini. Ibu mertuaku yang mulai menyadari situasi buruk ini langsung berteriak histeris, kehilangan seluruh wibawa yang dipamerkannya tadi siang. Tidak mungkin. Ini rumah anakku. Kamu tidak berhak menjual rumah ini secara sepihak. Nurul, di mana kami harus tinggal jika rumah ini kamu jual sekarang juga? Teriaknya dengan kepanikan yang luar biasa. Pembeli rumah yang berdiri di samping Pak Surya kemudian mengeluarkan dokumen pelunasan dan berkata, rumah ini sudah resmi menjadi milik saya secara hukum perdata. Saya memberikan waktu tepat 30 menit bagi Anda berdua untuk mengemas pakaian dan meninggalkan tempat ini, atau petugas keamanan yang akan mengosongkan rumah ini. Konflik di ruang tamu itu semakin memanas saat mereka menyadari bahwa mereka benar-benar kehilangan segalanya dalam waktu 1 hari. Waktu 30 menit yang diberikan oleh investor baru terasa berjalan begitu cepat di dalam ketegangan yang kian memuncak. Suamiku bergerak panik ke sana kemari, memasukkan pakaian seadanya ke dalam koper besar dengan tangan yang gemetar hebat. Di sudut ruang tengah, ibu mertuaku terus mondar-mandir sambil menelepon beberapa kerabat,
mencoba mencari tumpangan atau pinjaman uang darurat. Namun, dari raut wajahnya yang semakin pias, aku tahu tidak ada satupun orang yang sudi mengulurkan bantuan setelah mengetahui bahwa seluruh fasilitas mewah mereka telah dicabut. Aku berdiri di dekat pintu utama, menggendong putra kecilku yang terbangun akibat suara bising, menyaksikan keruntuhan orang-orang yang beberapa jam lalu begitu angkuh merendahkanku tanpa belas kasihan. Nurul, tolong dengarkan aku dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik sebagai suami istri, tidak perlu melibatkan orang luar dan menyita semuanya seperti ini. Seru suamiku dengan suara serak, berjalan cepat menghampiriku sambil menyeret sebuah koper hitam. Wajahnya yang biasa dipenuhi rasa percaya diri kini tampak kusut dan dipenuhi keringat dingin karena panik. Aku memundurkan langkahku, menjaga jarak yang aman, lalu menatapnya dengan pandangan mata yang sangat datar. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita. Keputusanku sudah bulat dan seluruh berkas hukum telah selesai diproses oleh Pak Surya. Jawabku dengan nada suara yang teramat tenang namun tidak terbantahkan. Ibu mertuaku yang mendengar jawabanku langsung berlari mendekat, melempar tas jinjingnya ke lantai dengan perasaan frustrasi yang mendalam. Kamu benar-benar menantu yang kejam, Nurul. Kamu tega membiarkan ibu mertuamu sendiri telantar tanpa arah seperti ini? Di mana hati nuranimu sebagai seorang wanita? Teriaknya dengan suara melengking, mencoba memojokkanku di hadapan para petugas jurusita yang berjaga. Aku menghela napas panjang, menatap wanita tua itu tanpa rasa benci namun juga tanpa rasa iba sedikitpun. Saat ibu menyuruh anak ibu mengusirku dan membuang barang-barangku ke pelataran rumah, apakah ibu memikirkan di mana hati nurani ibu? Tanyaku balik dengan kalimat yang menohok telak. Dua orang petugas jurusita kemudian melangkah maju, mengetuk jam tangan mereka sebagai tanda bahwa batas waktu penundaan telah habis sepenuhnya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, waktu 30 menit yang diberikan oleh pemilik baru telah selesai. Kami harus meminta Anda berdua untuk segera melangkah keluar dari area pekarangan rumah ini sekarang juga. Ucap salah satu petugas dengan ketegasan yang profesional. Suamiku mencoba bernegosiasi kembali dengan petugas, memohon agar diberikan waktu tambahan hingga malam hari. Namun investor baru yang berdiri di samping Pak Surya langsung menggelengkan kepala tanda menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Dengan berat langkah yang terseret-seret, suamiku terpaksa melangkah keluar melintasi pintu utama, diikuti oleh ibunya yang terus menangis histeris meratapi nasib mereka. Begitu mereka berdua menginjakan kaki di luar pagar besi yang menjulang tinggi, petugas segera menutup gerbang tersebut dan menggemboknya dengan rantai besi yang baru. Mereka berdua kini berdiri di tepi jalan raya kompleks perumahan mewah, terduduk di atas koper pakaian mereka sendiri tanpa memiliki sepeser pun uang tunai di dalam dompet, karena seluruh rekening bank telah dibekukan total atas perintah hukum. Pemandangan kontras itu disaksikan oleh beberapa tetangga sekitar yang mulai keluar rumah, karena penasaran dengan keributan yang terjadi sejak sore. Nurul, buka gerbangnya. Setidaknya kembalikan mobil yang biasa kupakai untuk bekerja. Bagaimana aku bisa pergi dari sini? Teriak suamiku dari luar pagar, mencengkeram jeruji besi dengan tatapan mata yang penuh keputusasaan yang mendalam. Aku berjalan mendekati batas pagar, memandang mereka berdua untuk terakhir kalinya dari balik jeruji besi yang kokoh. Mobil itu dibeli menggunakan uang perusahaan milik mendiang ayahku. Jadi mobil itu juga sudah disita oleh hukum. Mulai hari ini, silakan jalani hidup kalian sendiri dari awal tanpa menyentuh satu sen pun harta yang bukan hak kalian. Ucapku lantang agar terdengar jelas oleh mereka berdua di seberang jalan. Ibu mertuaku terduduk lemas di atas trotoar jalan, menangis terseduh-seduh sambil memegangi kepala suamiku yang kini hanya bisa tertunduk lesu meratapi kebodohannya sendiri. Mereka yang awalnya berniat membuatku hidup menderita, kini harus menerima kenyataan pahit menjadi tunawisma dalam sekejap mata akibat keserakahan mereka sendiri. Aku berbalik arah memunggungi mereka, melangkah pergi bersama anakku dan Pak Surya untuk mengurus proses perceraian yang akan segera kuajukan ke pengadilan agama besok pagi. Konflik ini telah mencapai puncaknya, dan aku memastikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal atas setiap air mata yang sempat mereka jatuhkan dari mataku. Pagi berganti menjadi siang yang terik ketika aku melangkah masuk ke koridor pengadilan agama dengan keyakinan yang semakin mantap. Di tangan kananku, sebuah map berlambang Garuda berisi berkas gugatan cerai dan tuntutan hak asuh penuh atas anakku sudah siap untuk diserahkan kepada majelis hakim. Pak Surya berjalan di sampingku dengan langkah tegap, membawa tas kerja yang syarat akan bukti-bukti otentik mengenai pelanggaran komitmen pernikahan yang dilakukan oleh suamiku. Kami tidak perlu menunggu lama sampai pintu ruang sidang utama terbuka, mempertemukan kami kembali dengan dua orang yang hidupnya kini telah berubah drastis dalam hitungan hari akibat keserakahan mereka sendiri. Suamiku duduk di bangku deretan depan dengan kemeja yang tampak kusut,
ditemani oleh ibu mertuaku yang wajahnya tidak lagi memancarkan keangkuhan melainkan guratan kecemasan yang mendalam. Begitu melihat kehadiranku, suamiku langsung bangkit berdiri dan menghadang langkahku di tengah ruangan sebelum persidangan dimulai oleh hakim. Nurul, cabut gugatan konyol ini sekarang juga. Kita tidak perlu sampai bercerai dan mempermalukan keluarga di depan hukum seperti ini, ujarnya dengan bisikan setengah mendesak, mencoba menatap mataku untuk mencari celah kelemahan yang mungkin masih tersisa dari masa lalu kami. Aku menghentikan langkahku tepat 1 meter di depannya, menatap wajah kusut itu dengan pandangan yang dingin tanpa emosi sedikit pun. Pernikahan kita sudah selesai sejak kamu memilih untuk mengusirku dari rumah yang kubangun dengan keringatku sendiri. Hukum di ruangan ini hanya akan meresmikan apa yang sudah kamu hancurkan dengan tanganmu sendiri. Jawabku tegas dengan suara yang cukup jelas terdengar oleh beberapa orang di dalam ruangan. Ibu mertuaku yang duduk di belakangnya ikut menyela dengan suara bergetar. Nurul, setidaknya pikirkan masa depan anakmu. Apa kamu mau dia tumbuh besar tanpa seorang ayah yang membimbingnya? Mendengar ucapan wanita tua itu, aku menoleh perlahan dan memberikan senyuman tipis yang penuh dengan sindiran logis. Anakku membutuhkan seorang ibu yang dihormati, bukan seorang ayah yang membiarkan ibunya diusir saat anaknya sedang berjuang sekaligus kritis di rumah sakit. Masa depan putraku jauh lebih terjamin di bawah pengasuhanku tanpa gangguan dari kalian berdua. Ucapku lantang sebelum akhirnya melangkah menuju meja penggugat bersama Pak Surya. Ketua Majelis Hakim kemudian memasuki ruangan, mengetuk palu sidang 3 kali sebagai tanda bahwa persidangan resmi dibuka untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. Konflik di dalam ruang sidang semakin memanas ketika Pak Surya mulai membacakan replik gugatan yang tidak hanya menuntut perceraian, tetapi juga pembatalan seluruh hak asuh dan tuntutan nafkah iddah yang sangat besar. Suamiku mencoba membela diri dengan menyatakan bahwa dia melakukan pengusiran tersebut di bawah tekanan psikologis dan hasutan. Namun argumen itu langsung dipatahkan oleh bukti rekaman kamera pengawas yang dibawa oleh Pak Surya. Yang mulia, ini adalah bukti video di mana tergugat secara sadar dan sengaja mengganti seluruh akses kunci rumah serta membuang barang pribadi penggugat tanpa izin. Tegas Pak Surya sambil menyerahkan sebuah diska lepas kepada panitera sidang. Suamiku seketika membeku di tempat duduknya. Tidak menyangka bahwa tindakannya di pekarangan rumah waktu itu telah terekam secara utuh dan kini menjadi senjata makan tuan di hadapan hukum. Ibu mertuaku mulai menangis histeris di bangku belakang, menyadari bahwa peluang mereka untuk mendapatkan kembali simpati atau bagian dari harta warisan milik keluargaku telah tertutup rapat. Itu semua salah Nurul yang menjebak kami agar terlihat bersalah di depan hukum. Dia sengaja ingin menghancurkan hidup kami. Teriak ibu mertuaku tanpa bisa menahan emosinya lagi, membuat ketua majelis hakim harus mengetuk palu dengan keras untuk menertibkan suasana persidangan. Harap tenang saudari tergugat. Jika Anda terus membuat kegaduhan, saya akan meminta petugas keamanan untuk mengeluarkan Anda dari ruang sidang ini. Tegur ketua hakim dengan nada suara yang sangat berwibawa. Hakim kemudian menatap lurus ke arah suamiku, meminta jawaban akhir atas seluruh bukti dan tuntutan mutlak yang telah diajukan oleh pihak pengacaraku. Dengan wajah yang pucat dan mata yang nanar menatap lantai pengadilan, suamiku akhirnya hanya bisa tertunduk lesu tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata bantahan pun, menyadari bahwa akhir dari sandiwara dan keangkuhannya kini telah berada di ujung ketukan palu hakim. Suasana di dalam ruang sidang utama semakin mencekam saat ketua majelis hakim mulai membaca lembar demi lembar berkas putusan akhir yang tebal. Aku duduk dengan posisi tegak di kursi penggugat, menggenggam jemari kecil putraku yang duduk tenang di pangkuanku, sementara Pak Surya bersiap mencatat setiap poin keputusan hukum yang krusial. Di seberang meja, suamiku tampak meremas kedua tangannya sendiri dengan pandangan kosong yang tertuju pada meja hijau di depan hakim. Ibu mertuaku yang duduk di barisan belakang tidak henti-hentinya menyeka air mata yang terus mengalir membasahi pipinya yang kuyu, menyadari bahwa hari ini adalah penentu nasib mereka yang berada di ujung tanduk kekalahan total. Menimbang seluruh bukti otentik, saksi-saksi, serta rekaman kejadian yang sah secara hukum perdata dan agama, maka majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan dari pihak penggugat. Ucap ketua majelis hakim dengan suara bariton yang menggema di setiap sudut ruangan sidang. Hakim mengarahkan pandangan tajamnya kepada suamiku sebelum melanjutkan kalimatnya secara perlahan. Pernikahan antara saudara tergugat dan Ibu Nurul dinyatakan putus karena perceraian. Hak asuh anak secara penuh jatuh ke tangan Ibu Nurul, dan saudara tergugat diwajibkan membayar seluruh biaya perkara serta denda kelalaian nafkah yang telah ditetapkan oleh hukum. Mendengar keputusan yang mutlak tersebut, suamiku langsung menegakkan punggungnya dengan wajah yang berubah memerah karena frustrasi yang mendalam. Dia menoleh ke arahku dengan tatapan mata yang mencerminkan perpaduan antara kemarahan dan keputusasaan yang tidak lagi bisa dibendung. Nurul, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu tidak menyisakan apapun untukku setelah semua tahun yang kita lewati bersama?
Kamu membuatku menjadi seorang bapak yang tidak punya hak sama sekali atas anaknya sendiri. Serunya dengan nada suara yang bergetar hebat, mencoba memprotes keputusan hakim yang sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Aku membalas tatapan matanya dengan ketenangan yang luar biasa, tanpa ada sedikit pun rasa gentar atau ragu di dalam benakku. Kamu sendiri yang mencabut hakmu sebagai seorang bapak dan seorang suami ketika kamu memilih untuk mengutamakan ego dan keserakahan ibumu daripada keselamatan anak kandungmu. Hukum hari ini hanya memberikan keadilan atas apa yang sudah kamu tanam sejak seminggu yang lalu. Jawabku dengan intonasi suara yang tertata rapi namun menembus ulu hatinya. Di belakangnya, ibu mertuaku langsung berdiri dari kursinya sambil berteriak histeris, mencoba melangkah mendekati meja pembatas majelis hakim. Ini tidak adil. Hakim telah berpihak pada wanita kejam ini hanya karena dia memiliki uang dan pengacara yang hebat. Anak saya tidak bersalah, dia hanya ingin membahagiakan ibunya. Teriak ibu mertuaku dengan suara melengking yang memicu ketegangan di dalam ruangan. Dua orang petugas keamanan pengadilan dengan sigap langsung menghadang langkah wanita tua itu, memegangi lengannya dengan sopan namun tegas agar tidak mendekati area steril persidangan. Pak Surya segera berdiri di sampingku, mengemas seluruh dokumen ke dalam tas kerjanya, lalu memberikan isyarat bahwa tugas kami di dalam ruangan ini telah selesai dengan kemenangan yang mutlak. Suamiku perlahan terduduk kembali di kursinya, menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya sambil terisak pelan penuh penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Nurul, tolong beri aku satu kesempatan lagi demi anak kita. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya dan menjauhkan ibuku dari kehidupan rumah tangga kita jika kamu mau membatalkan semua tuntutan ini. Bisiknya dengan suara yang serak, mencoba mengemis belas kasihan di detik-detik terakhir sebelum hakim mengetuk palu penutup. Aku hanya menggelengkan kepala pelan, lalu berdiri dari kursi penggugat sambil menggendong putraku dengan erat. Kesempatan itu sudah hilang bersama barang-barangku yang kamu buang ke pelataran rumah tanpa perasaan waktu itu. Jalani saja kehidupan barumu dengan ibumu, sesuai dengan apa yang kalian inginkan sejak awal. Ucapku sebagai kalimat terakhir sebelum berbalik arah memunggungi mereka berdua untuk selamanya. Ketua majelis hakim kemudian mengetuk palu sidang sebanyak 3 kali dengan keras, menandai berakhirnya persidangan sekaligus menutup lembaran hitam kehidupan rumah tanggaku dengan kemenangan hukum yang bersih. Aku melangkah keluar dari ruang sidang menuju masa depan yang baru bersama anakku, meninggalkan 2 orang yang kini harus meratapi kehancuran hidup mereka sendiri di koridor pengadilan yang dingin. Langkah kakiku terasa jauh lebih ringan saat melangkah keluar dari gedung pengadilan, menggandong putra kecilku yang kini tampak jauh lebih sehat dan ceria. Di belakangku, Pak Surya berjalan dengan senyum kepuasan yang mengembang, membawa seluruh berkas kemenangan mutlak kami yang telah disahkan oleh negara. Namun, ketenangan siang itu mendadak terusik ketika kami baru saja mencapai area parkir mobil khusus. Suamiku dan ibu mertuaku rupanya telah berlari mengejar langkah kami dari koridor dalam. Wajah mereka berdua tampak sangat kusut bagaikan pakaian yang belum disetrika, dengan deru napas yang memburu penuh kepanikan yang teramat sangat. Nurul, tunggu dulu. Jangan pergi seperti ini, saya mohon kepada kamu. Teriak suamiku sambil menghadang tepat di depan pintu mobilku yang baru saja dibuka oleh petugas keamanan. Matanya yang merah menatapku penuh permohonan yang mendalam, kehilangan seluruh sisa harga diri yang selama ini dia banggakan di hadapanku. Aku menghentikan gerakanku, menyerahkan putraku kepada asistenku agar masuk terlebih dahulu ke dalam mobil, lalu berbalik menghadapi mantan suamiku itu dengan melipat kedua tangan di dada secara terhormat. Apalagi yang kamu inginkan? Semua urusan hukum di antara kita sudah selesai dan tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Jawabku dingin. Ibu mertuaku tiba-tiba ikut maju, melangkah dengan gemetar lalu meraih ujung lengan bajuku dengan tatapan mata yang sangat memelas. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan sosok angkuh yang dulu mengusirku tanpa belas kasihan. Nurul, ibu mohon ampuni kesalahan kami. Kami tidak punya tempat tinggal lagi sekarang. Semua kerabat menutup pintu rumah mereka untuk kami setelah mendengar kabar perceraian ini. Setidaknya pinjamkan kami satu rumah kecil atau kontrakan agar kami tidak perlu tidur di jalanan malam ini. Ucapnya dengan suara serak yang bergetar menahan tangis penyesalan yang mendalam. Mendengar permintaan tersebut, aku menarik lenganku dengan sopan namun sangat tegas dari cengkeraman tangannya, memastikan tidak ada lagi celah untuk mereka memanfaatkanku. Saat ibu menyuruh anak ibu mengganti kunci rumah mewah itu dan membuang semua barang pribadi saya ke pelataran, apakah ibu pernah memikirkan di mana saya dan anak saya akan tidur malam itu? Ibu ingin tenang di rumah saya, dan sekarang Allah memberikan ketenangan yang sesungguhnya di luar sana tanpa gangguan dari kemewahan saya. Ujarku dengan nada suara yang tertata rapi namun sangat menohok ulu hati mereka berdua. Suamiku tampak semakin frustrasi. Dia berlutut di atas aspal parkiran yang panas,
mengabaikan pandangan orang-orang di sekitar yang mulai berbisik menyaksikan drama keluarga tersebut. Nurul, aku tahu aku bersalah karena terhasut ego dan kesombongan. Tapi tolong beri aku satu pekerjaan saja di perusahaan milik mendiang ayahmu. Sebagai staf biasa pun tidak apa-apa. Asal aku bisa membiayai makan ibuku sehari-hari. Tolong jangan buat kami menjadi gelandangan seperti ini. Rintihnya dengan air mata yang mulai menetes membasahi pipinya yang kuyu. Pak Surya yang berdiri di sampingku langsung melangkah maju satu langkah. Menatap mantan suamiku itu dengan pandangan hukum yang sangat berwibawa. Saudara tergugat. Ketetapan hukum dari majelis hakim sudah mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Anda telah resmi diberhentikan secara tidak hormat dari seluruh posisi struktural di perusahaan Ibu Nurul, karena terbukti menyalahgunakan wewenang finansial. Jika Anda terus melakukan tindakan intimidasi atau pengemisan di area publik ini, kami tidak akan segan untuk memanggil pihak berwajib atas tuduhan gangguan ketertiban, tegas Pak Surya tanpa kompromi. Ibu mertuaku terduduk lemas di samping anaknya di atas aspal, meratapi nasib buruk yang mereka ciptakan sendiri akibat keserakahan dan kesombongan yang tiada tara. Mereka yang awalnya berniat membuangku seperti sampah, kini harus menerima kenyataan pahit berdiri di tepi jalan sebagai tunawisma yang tidak memiliki apa-apa lagi untuk dibanggakan. Aku menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya, memastikan bahwa keadilan telah ditegakkan seadil-adilnya tanpa perlu menggunakan kekerasan atau kata-kata kasar yang melanggar norma kesopanan. Pelajaran terbesar hari ini adalah, jangan pernah merendahkan wanita yang tulus membangun segalanya dari bawah bersama kalian. Selamat menjalani kehidupan baru yang kalian pilih sendiri. Ucapku dengan lantang dan tegas sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil mewahku. Pintu mobil tertutup rapat, memutuskan seluruh hubungan masa lalu yang beracun itu untuk selamanya. Kendaraanku perlahan bergerak maju meninggalkan pelataran pengadilan, melewati mantan suami dan ibu mertuaku yang kini hanya bisa terpaku menatap kepergianku dengan penyesalan yang terlambat di tepi jalan, menandai akhir mutlak dari kisah perjuanganku.